Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas materi mengenai grayscale. Di bagian sini saya sudah menyediakan gambar ya. Selanjutnya kita buat file baru dengan cara klik new, kemudian Python 3. Kemudian di bagian sini kita ganti namanya jadi grayscale. Kemudian rename. Jadi grayscale itu apa? Untuk grayscale itu adalah mode warna dalam dunia digital yang terdiri dari tingkat keabuan atau intensitas cahaya tanpa warna. Jadi gambar grayscale itu tidak memiliki warna seperti gambar berwarna pada umumnya. Jadi setiap pixel dalam gambar grayscale itu direpresentasikan oleh satu nilai yang menunjukkan sejauh mana pixel tersebut terang atau gelap. Jadi gambar grayscale itu hanya menggunakan skala abu-abu yang berkisar dari hitam hingga putih dengan nilai-nilai yang memiliki intensitas cahaya. Jadi skala ini sering dinyatakan dalam rentan 0 hingga 255, di mana 0 adalah hitam total tanpa cahaya, dan 255 itu adalah putih total, jadi cahaya maksimal. Nilai-nilai di antara 0 dan 255 itu mengindikasikan tingkat keabu-abuan yang berbeda. Jadi itu untuk pengertian pemahaman dari grayscale. Nah, sekarang kita implementasi di dalam coding ya, dalam bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama itu adalah kita import terlebih dahulu import terlebih dahulu untuk library dari OpenCV-nya. Kemudian kita import library dari matplotlib pyplot ya. Berarti di bagian sini import dari matplotlib kemudian pyplot ya. Pyplot kemudian kita inisialkan plt ya. Nah, kalau udah kita tinggal Ctrl Enter gitu ya. Oke, kalau udah selesai, nah sekarang kita bakalan mengerit untuk gambarnya terlebih dahulu ya. Kita buat klik plus ini, kemudian kita masukkan gambar ya. Jadi kita buat variabel namanya img sama dengan cv2 titik imread ke kurung tutup kurung, kemudian kita masukkan lokasi untuk gambarnya ya. Jadi lokasinya itu di folder image, kemudian di bagian sini ada nama file untuk gambarnya ronaldo.jpg. Berarti di bagian sini kita masukkan slash nama foldernya, kemudian nama dari file gambarnya .jpg gitu ya. Kalau udah kita kontrol enter. Nah, kalau udah seperti ini udah berhasil kita kita baca untuk gambarnya, kita ambil gambar. Nah, sekarang untuk untuk mengecek ya apakah gambar itu sudah kita masukkan, kita bisa menggunakan type ya. Tapi kita langsung aja print di bagian sini. Kita nggak perlu menggunakan type seperti itu, langsung kita print img, kemudian kita kontrol enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dimana ini adalah setiap warna yang dihasilkan dari setiap pixel gitu ya, dimana di bagian sini adalah warna dari BGR-nya blue, green, red dengan 3 channel. Jadi 36 itu untuk B-nya, 31 itu adalah G-nya, 32 ini adalah R-nya ya. Makanya disebut sebagai blue, green, sama red. Jadi ini semuanya sebesar berapa banyak pixel itu yang bakalan muncul ya untuk setiap pixel di dalam warna. Jadi kalau misalkan besar dari gambarnya itu adalah, misalkan kita cek mg titik shape, jadi besarnya gambar itu 416 kali 416. Jadi kalau kita kalikan 416 kali 416,
itu banyaknya pixel ya. Jadi banyaknya pixel. Jadi banyaknya pixel itu sebesar kalau kita kalikan per 16 kali 416. Ya, jadi kalau kita kalikan 416 kali 416 berarti img titik shape, atau langsung aja 416 kali 416 gitu ya. Dengan yang tiga ini adalah tiga channelnya BGR gitu ya. Kita enter. Jadi jumlah dari setiap pixelnya itu sebesar 173.056. Jadi ini sebanyak 173.056 gitu ya. Banyaknya intensitas dari warna dari setiap pixel. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau tampilkan di bagian sini dari gambar yang kita masukkan, kita mau tampilkan. Jadi cara untuk menampilkannya itu kita buatkan dulu heading di bagian sini, header, display. Kemudian kita buat di bagian sini, kita panggil cv2.imso gitu ya. Di bagian sini kita kasih untuk headernya itu image. Kemudian kita panggil img. Img ini adalah variabel dari gambar yang kita ambil gitu ya. Kemudian kita kontrol enter, kita tambahkan lagi di bagian sini, namanya itu adalah cp wait k gitu ya. Ini fungsinya untuk ngedelay berapa lama dia muncul untuk tampilan dari display yang bakalan kita tampilkan untuk gambarnya. Kemudian di bagian sini cp2 titik destroy all window kekurung, habis itu kontrol enter. Jadi kalau udah kontrol enter, ini kita ada error di bagian sini ya. Ini kita tambahkan cv2, kontrol enter lagi. Nah, jadi langsung muncul untuk gambar yang kita load ya. Nah, sekarang yang gambar yang ini itu kita mau tampilkan menggunakan grafik. Jadi biar ndak dalam bentuk window seperti ini. Jadi gimana caranya untuk kita tampilkan destroy all window. Oke, di bagian sini tabnya salah ya, destroy. Oke, close. Oke, kita refresh dulu, kita ulang. Oke, kemudian kita tampilkan seperti ini. Gambarnya bakal tampil, habis itu escape. Nah, sekarang gimana caranya kita tampilkan menggunakan matplotlib. Jadi langsung nampil di bagian sini. Jadi kita tambahkan di bagian sini. Caranya adalah simple sekali. Kita tinggal panggil plt yang kita inisialkan tadi, namanya plt. Kemudian kita panggil fungsi namanya imso. Kemudian di bagian sini kita panggil img. Kemudian di bagian sini plt lagi gitu ya, kita tampilkan, habis itu enter. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini masih warnanya itu dalam bentuk RGB. Jadi soalnya di bagian pada saat kita ngerit gambar menggunakan cp itu dia modelnya itu dalam bentuk BGR. Jadi kita harus ubah menjadi RGB kalau kita menggunakan matplotlib, karena matplotlib ini dia menggunakan RGB. Ya, jadi kita tinggal balik aja. Caranya untuk membalik itu adalah kita tambahkan di bagian sini titik 2 untuk width sama height-nya. Berarti di bagian sini kita kurung siku, dimana di dalam gambar itu img itu ada lebar, tinggi, sama channelnya berapa. Jadi channel yang itu yang bakalan kita ubah. Nah, di bagian sini kita di dalam fitur dari Python itu ada namanya titik 2 seperti ini. Itu biar bisa kita ngering dari 0 sampai berapa pixel untuk gambar tersebut ya. Jadi ini untuk height-nya, ini untuk tingginya gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini kita masukkan channelnya langsung, di mana channel itu ada 3. Jadi
eh, kalau kita terapkan di dalam array itu berarti dia mulainya dari 0 untuk ringnya. Berarti indeks untuk indeks untuk RGB itu berarti 2 1 0. Nah, jadi untuk 0 itu adalah blue, untuk 1 itu adalah G, untuk R itu adalah 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau balik, tinggal kita balik aja di bagian sini. Kalau mau RGB berarti di sini R G B ya, tinggal kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti gambar yang originalnya seperti ini. Nah, sekarang gimana proses untuk konversi ke grayscale dari gambar dari gambar RGB ke grayscale? Jadi kita buatkan di bagian sini dulu untuk headingnya. Heading berarti di sini convert ke grayscale. Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah perulangan gitu ya. Jadi kita buat secara manual terlebih dahulu. Jadi sebenarnya udah ada disediakan oleh library dari OpenCV, tapi itu kita nanti gunakan terlebih dahulu. Jadi kita maunya itu manual sepenuhnya tanpa menggunakan library. Jadi yang pertama itu adalah kita menggunakan perulangan ya. Di bagian sini perulangannya itu Y itu untuk yang high, karena di bagian sini gambar itu untuk tingginya itu dia dihitung dulu, berarti 416 untuk lebarnya itu ada 416. Sebenarnya bisa kita balik aja, untuk X itu untuk width-nya, Y itu untuk height-nya, karena di bagian sini kita height-nya dulu. Kalau height-nya itu berarti Y in dari ring ini maksudnya adalah rentannya, jangkauannya ya. Jangkauannya itu berarti mulainya dari 0. Berarti di sini ring dari img titik shape ya. Jadi shape tadi itu menampilkan berapa pixel ya, seperti ini. Jadi 416 3. Ini untuk height-nya, ini untuk width-nya, lebarnya, yang ini untuk channelnya. Berarti gimana cara memanggil yang ini? Caranya adalah tinggal kita panggil img.shape 0. Kemudian kalau manggil ini berarti img shape 1. Kalau kita manggil yang channel ini berarti img shape 2. Nah, untuk yang Y itu gimana caranya? Berarti kita gunakan di bagian sini 0, berarti kurung siku 0. Oke. Kemudian di bagian sini T2. Kemudian di bagian sini kita tambahkan perulangan lagi untuk X-nya. In dari ring sama berarti img titik shape kurung siku 1. Oke, untuk 1 berarti untuk yang width, lebarnya. Kemudian kita masukkan semua nilai itu ke dalam setiap variabel gitu, setiap variabel dari BGR-nya, blue, green, red-nya di dalam pixel tersebut, karena ini di dalam perulangan. Jadi tinggal kita masukkan aja. Berarti kita mulai dari biru dulu, blue, sama dengan img kurung siku. Di bagian sini kita masukkan y, x, 0 gitu ya. Nah, untuk 0 ini menandakan bahwa channel yang kita masukkan itu berupa warna dari biru gitu ya. Y ini adalah height-nya, X ini adalah tingginya. Ini koordinat dari Y dan X. Kemudian di bagian sini green, warna hijau, berarti sama img kurung siku Y, X, 1. 1 itu untuk yang warna hijau. Bisa kalian lihat di bagian sini, ini untuk yang RGB BGR, berarti B nya itu 0, G nya itu 1, R nya itu 2. Berarti di sini G nya itu adalah 1. Nah, kemudian kita masukkan red nya, berarti di sini img kurung siku Y, X, 2 gitu ya, untuk yang warna merah.
Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Nah, untuk perhitungan dari grayscale itu banyak sekali ya, untuk perhitungan mencari warna dari grayscale-nya. Jadi kita masukkan aja simple, kita masukkan rumusnya. Berarti kita buatkan di bagian sini variabel dari grayscale sama dengan, untuk rumusnya itu 0,5 untuk yang merah, berarti 0,5 dikali rate gitu ya, rate yang ini, kemudian ditambah dengan 0,3 untuk yang green, berarti di sini greennya, kemudian ditambah dengan 0,2 untuk yang blue good. Oke, ini kalau ini untuk rumusnya ya. Jadi untuk rumus dari grayscale itu 0,5 dikali red, 0,3 dikali green, ditambah 0,2 dikali blue. Jadi masih banyak lagi untuk perhitungannya, tapi ini untuk simpelnya aja. Nah, sekarang tinggal kita set aja semua nilai ini ya. Jadi semua dari dari setiap pixel itu dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ini berapa berapa untuk blue-nya. Ini kita pisah-pisah, caranya blue-nya berapa, green-nya berapa, red-nya berapa gitu ya. Karena ini tetap berulang sampai dengan berapa pixelnya. Tadi kan pixelnya itu sebesar 416, berarti 416 sebanyak 416 dia bakalan ngelooping gitu ya, ngulang. Berarti di bagian sini kita masukkan img sama img kurung siku y, x, kemudian 0 untuk yang blue sama dengan kita masukkan grayscale-nya ya untuk nilai keabuan. Berarti semua BGR itu harus kita jadikan dalam bentuk grayscale ya, makanya kan dia grayscale itu kan nilai keabuan. Kemudian di bagian sini sama juga, tinggal kita ganti untuk yang nilai channelnya. Berarti untuk channel 1 itu untuk green, channel yang kedua itu untuk yang blue, untuk yang red. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan aja. Gimana cara tampilkan? Kita mau tampilkan menggunakan menggunakan matplotlib. Berarti plt titik imso buka kurung, berarti di bagian sini img kurung siku, seperti yang tadi kita harus ubah dulu ke dalam RGB, koma kurung siku di bagian sini 2,1,0. Kalau mau tampilkan langsung menggunakan desktop kayak tadi, yang ini ya tinggal kita tampilkan. Kalau yang ini kan kita harus ubah dulu ke dalam bentuk RGB. Kemudian di sini plt titik show gitu ya. Habis itu kita jalankan. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk nilai dari gambar dari grayscale-nya. Jadi untuk grayscale itu, untuk nilai dari RGB-nya itu semuanya itu dalam bentuk grayscale gitu ya, dalam bentuk nilai grayscale. Contohnya kalau kita mau tampilkan misalkan di Photoshop ya. Jadi intinya misalkan nilai yang kita dapatkan dari grayscale itu adalah 128 gitu ya. Berarti di sini 128 untuk blue-nya, kemudian di bagian sini di bagian green-nya itu 128, kemudian di bagian red-nya itu adalah 128. Intinya semuanya itu adalah nilainya 128 gitu. Oke, kita coba di bagian sini. Misalkan di bagian sini kita masukkan gambar. Nah, kalau kita coba di bagian sini, intinya kalau kita masukkan, misalkan kita dapat itu di setiap pixel itu kebetulan kan di dalam suatu gambar itu berbeda-beda untuk setiap intensitas warnanya, BGR-nya. Nah, kalau grayscale itu semuanya sama. Berarti kalau misalkan kita masukkan yang merah, ini kan dia berbeda intensitas warnanya. Berarti R-nya 242, G-nya 38, B-nya 38. Nah, berbeda sama yang grayscale itu semuanya sama. Berarti 242 misalkan contohnya itu kita masukkan di sini 242. Jadi maka nanti hasilnya itu dalam bentuk gray gitu ya.
nilai keabuan. Misalkan contohnya intinya itu rentannya seperti pengertian tadi itu 0, ringnya itu 0 sampai 255. Semakin dia minimal ke bawah ke 0 itu semakin gelap, kemudian semakin dia tinggi itu ke 255 itu kan semakin cerah gitu ya. Jadi misalkan kalau 222 berarti semuanya itu harus 222 gitu. Makanya seperti ini. Makanya di bagian codingannya itu kita masukkan di bagian grayscale-nya itu semua eh, semua rata gitu, grayscale grayscale grayscale. Maka nanti hasilnya semua di setiap pixel itu bakalan menentukan, oh di pixel posisi koordinat 00 itu harus gray gitu sampai dengan posisi 400 sebesar pixelnya 416. Oke ya. Nah, sekarang ini untuk cara yang pertama. Nah, gimana untuk cara yang kedua? Jadi untuk cara yang kedua itu simple aja. Kita menggunakan library dari OpenCV-nya. Jadi caranya adalah tinggal kita kopikan aja langsung dari sini. Kita copy dulu. Oke, kita masukkan ulang. Kemudian gimana caranya untuk ini kita buat cara yang kedua ya. Cara kedua, oke. Yang ini kita masukkan gambarnya lagi biar ndak kalau kita jalankan ndak langsung dalam bentuk grayscale. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengubah ke dalam grayscale? Gampang aja. Tinggal kita panggil gray sama dengan ini, kita buatkan variabel dulu cp2 titik cvt gitu ya. Cvt color buka kurung, o nya kok kecil, color. Nah, di bagian sini kita masukkan img yang variabel yang ini. Kemudian kita koma di sini, di bagian sini cv2. Nah, baru di bagian sini kita panggil color bgr dari gray gitu ya, bgr gray. Berarti di sini color underscore bgr2 titik gray. Oke, jadi seperti ini. Habis itu kita kontrol enter. Nah, yang ini ada error di sini, kita kurang R gitu ya, bgr2 gray. Nah, baru kita munculkan sekarang menggunakan plt ini. Jadi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk RGB karena kan di bagian sini dia BGR bukan RGB. Habis itu kontrol enter. Nah, hasilnya oh ya, kita yang ini kan dia gambar yang di bagian sini, kemudian kita ubah untuk variabelnya menjadi gray. Berarti gray-nya itu kita masukkan di bagian sini, terganti. Habis itu kontrol enter. Untuk gray, oke baik, untuk gray itu enggak bisa ya. Jadi kita gunakan yang ini aja. Oke, seperti ini kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, kemudian kita panggil gray ini di bagian sini. Oke, sudah selesai. Kontrol enter aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk pada saat kita udah convert, nanti hasilnya itu adalah CVT color gitu ya. Jadi nggak bisa kita gunakan tadi PLT plotnya. Oke, untuk konversi ke grayscale sudah selesai. Tadi kita udah menghitung manual menggunakan rumus 0,5 dikali red ditambah 0,3 dikali green ditambah 0,2 dikali blue. Nah, untuk cara simpelnya tinggal kita menggunakan library yang udah disediakan di library dari OpenCV. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk konversi dari RGB ke biner ya, atau dari grayscale ke biner. Apa itu biner? Jadi biner itu adalah nilai threshold, nilai ambang dari 128. Jadi nanti kita buatkan suatu kondisi jika pixel yang nilainya itu kurang dari 128 itu kita jadikan 0,
dan yang lebih besar dari 128 itu dijadikan 255. Jadi intinya untuk binary ini dia cuma nilainya itu adalah 0 sama 255. Bedanya kalau yang grayscale itu rentannya itu dari 0 sampai dengan ringnya itu 0 sampai 255. Kalau yang binary itu cuma 0 dan 255 aja. Nah, sekarang kita konversi. Berarti di bagian sini kita buatkan konversi ke biner. Konversi ke biner. Enter. Nih, convert to biner. Oke, nah sekarang kita buat ya. Jadi untuk konversi ini kita membutuhkan yang ini lagi, biar enggak perlu kita refresh ya, tinggal kita panggil aja lagi gambar yang ini. Kalau kita panggil img lagi, ini kan udah ada proses di bagian sini. Nah, kita panggil lagi biar tetap original untuk gambarnya. Berarti di bagian sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk ambang batas ya, ambang batas. Jadi ambang batasnya itu untuk binary itu thresholdnya itu 128. Berarti di bagian sini kita tambahkan variabel namanya kita threshold ya, thresholdnya ini ambang batasnya, maksudnya threshold 128. Oke, Ctrl Enter. Kemudian ya ini kita langsung aja. Nah, di bagian sini kita buatkan buat array kosong ya, dengan ukuran yang sama dengan gambar. Jadi kita tambahkan array kosong. Berarti kita masukkan untuk library dari NumPy ya, karena kita menggunakan kita menggunakan fungsi nanti, fungsi zeros. Jadi zeros like ya, untuk membuat array kosong. Nah, berarti di bagian sini kita tambahkan kita import lagi NumPy gitu ya, NumPy asnp gitu ya. Oke. Kalau udah kita Ctrl Enter tadi. Nah, sekarang di bagian sini kita buatkan array kosong. Berarti di sini binary berarti binary dari image gitu ya, sama dengan np ini dapat dari inisial dari NumPy-nya. Berarti di bagian sini np titik zeros underscore like ke kurung, kita ambil gambar ini img ini, masukkan di bagian parameter like-nya. Oke, kalau udah, ini salah. Oke, binary. Oke, Ctrl Enter. Langsung aja di bagian sini. Kita lanjut. Nah, baru di bagian sini kita buat perulangan seperti kita buat kita buat seperti yang kita buat di bagian grayscale. Berarti for y in ring, kemudian img titik shape kurung siku 0, kemudian for x in ring, di bagian sini img titik shape kurung siku 0 gitu ya, itu 2. Nah, di bagian sini baru kita buatkan kondisi. Nah, ini kita ganti dulu jadi 1. Oke, berarti di bagian sini kita buatkan kondisi di mana img y, x gitu ya, lebih besar sama dengan thresholdnya ya, threshold yang ini threshold ini. Berarti kalau di dalam suatu pixel ini kan koordinatnya, misalkan koordinat 00, apakah lebih besar sama dengan 128? Kalau enggak ya bakalan 0, kalau iya bakalan 255 gitu. Berarti di bagian sini kita masukkan titik 2, enter, masukkan di sini img, kita tinggal ganti aja yang tadinya misalkan warnanya
212 gitu. Kita harus ganti jadi antara 0 dan 255. Kalau dia lebih besar sama dengan threshold maka 255, kalau dia kecil ya 0 hitam gitu warnanya. Berarti di sini y, x sama dengan 255. Jadi harus diganti jadi 255. Kemudian else img kurung siku y x gitu ya, y x sama dengan 0. Oke, baru kita tampilkan hasilnya. Kita tampilkan hasilnya menggunakan yang ini aja, matplotlib. Oke, matplotlib kita masukkan di bagian sini, paste. Oke, kita tinggal Ctrl Enter. Nah, di bagian sini untuk errornya itu kita bisa gunakan any ya, any. Berarti di bagian sini kita tambahkan any aja. Berarti any gitu ya, ke kurung, enter. Oke, sudah selesai ya. Jadi dia bakal ngecek karena di bagian sini perulangan besar dari gambar itu sebesar 416 ya, 416 pixel. 416 pixel berarti perulangannya itu sebanyak itu yang diulang-ulang, dicek-cek satu-satu untuk setiap pixel dari warnanya itu dibandingkan di bagian sini, maka nanti kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk yang biner. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari gimana kita caranya mengubah grayscale dari RGB ke grayscale, kemudian gimana caranya kita mengubah dari grayscale ke biner. Itu sama aja sebenarnya dari grayscale ke biner juga. Oke, tinggal kita ubah-ubah doang. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk materi dari grayscale. Terima kasih.